Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat, futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh binasepuh, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih, salat witir rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salat kita, jamaah kita, infak sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau umpama ada survei dengan pertanyaan apakah semua umat Islam mempunyai mushaf Al-Quran, maka kita nebak jawabannya tidak semuanya punya mushaf Al-Quran. Kalau yang punya mushaf itu kita survei dengan pertanyaan apakah mereka yang punya mushaf Al-Quran tiap hari mau membaca Al-Quran atau tidak, maka jawabannya bisa kita tebak hampir semuanya atau tidak semuanya tiap hari membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran tiap hari kalau kita survei dengan pertanyaan apakah mereka faham makna arti yang mereka baca, maka jawabannya juga bisa kita tebak tidak semuanya mereka faham apa yang mereka baca. Kemudian kalau yang faham apa yang mereka baca kita survei lagi dengan pertanyaan apakah mereka mengamalkan apa yang mereka baca dalam kehidupan sehari-hari, maka jawabannya bisa kita tebak lagi tidak semuanya mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf ini bukan bahasa suudzon, tetapi ini bahasa introspeksi, bahasa muhasabah, bahwa seperti itulah kondisi kita sebagai seorang muslim memperlakukan Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang mestinya kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, kitab yang mestinya kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kita ini mau berhenti di mana? Kita ini mau belok kemana? Kita ini mau jalan kemana? Itu mestinya adalah berlandaskan Al-Quranul Karim, sebuah bacaan yang mulia, wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadirin, dalam Al-Quran bolak-balik Allah menyampaikan bahwa fungsi pertama dan utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk pedoman bagi kehidupan kita. Ini berulang kali Allah menyampaikan dalam Al-Quran dengan berbagai redaksi yang berbeda tetapi dengan makna yang hampir sama.
Contoh Allah berfirman dalam Al-Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Quran ini memberikan petunjuk pada kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, yang mestinya itulah yang kita lalui. Atau sederhananya begini Bapak Ibu, kita buka Quran pertama kali, di halaman awal kita akan ketemu dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Ini kalau dalam perspektif bahasa Arab Bapak Ibu, la raiba, la-nya ini adalah bermakna la linafsil jinsi. La yang menghabiskan, meniadakan sama sekali. Artinya apa? Bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kebenaran dari Allah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang benar-benar benar adalah bersumber dari Allah, maka kita tidak boleh ragu dengan kebenaran itu. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Saya tidak tahu apakah panjenengan juga mikir bahwa Quran itu sesuatu yang mulia. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, saya berpikir sederhana. Al-Quran itu kan kalamullah, firmannya Allah. Bahasa kasarannya, Quran itu omongannya Allah, Pak. Ngendikane Allah, omongannya Allah. Siapa Allah? Panjenengan tahu semua. Zat yang begitu hebat, zat yang begitu luar biasa. Gak luar biasa ya opo Pak? Coba panjenengan pikir, wong sakmono akeh kon poso gelem kabeh coba. Ada ta instruksi yang diikuti sekian miliar orang? Bukan miliar, triliunan dari dulu. Yeah. Siang-siang enak makan, kita nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Nggak boleh sama Allah. Coba Pak. Panas-panas kita haus tapi kita nggak mau minum. Kenapa nggak minum? Nggak boleh sama Allah. Coba Pak, betapa hebatnya Allah itu Pak. Loh gini ini Pak, enak-enak tidur Pak, enak-enak kelesetan, enak-enak main handphone. Panjenengan ke masjid, sopo sing ngongkon? Allah. Coba Pak, betapa hebatnya Allah itu Pak. Betapa hebatnya Allah itu. Maka tidak salah tiap hari kita besarkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Berapa kali kita? Tidak terhingga dalam sholat saja bolak-balik Allahu Akbar. Habis sholat kita kadang wiritan Allahu Akbar. Di luar sholat kita kadang refleks Allahu Akbar. Tiap hari dia Allah karena begitu hebat dia kita puji. Kadang tak terhingga pujian kita dengan ucapan Alhamdulillah. Berapa kali kita mengucapkan Alhamdulillah? Dikit-dikit Alhamdulillah. Kenapa? Kita puji Allah itu. Kenapa kita puji? Hebat Allah itu Pak. Bahkan kita juga mensucikan Allah dengan kalimat Subhanallah. Berapa kali kita ucapkan Subhanallah? Kenapa? Karena Allah itu hebat. Orang atau zat, bukan orangnya, zat yang selama ini kita sembah. Panjenengan basa kasarane Pak, jungkar jungkir, itu bahasa kasarnya kan begitu Pak. Jungkar jungkir sholat kita, iki nyembah sopo? Allah Pak. Ini kalau nggak hebat, nggak akan bisa dan nggak mungkin kita bisa begitu. Dan sampai sekarang kita belum bertemu dengan Allah. Kelak insya Allah di akhirat kita semuanya akan bertemu dengan Allah. Tetapi hadirin hadirat, walaupun sekarang kita belum bertemu dengan Allah, kita sudah bisa menikmati, membaca, menghayati, ngendikane Allah, omongane Allah. Jadi Quran itu bukan hal yang biasa Pak.
Logika saya begitu. Allah itu begitu luar biasa, maka bagian apapun dari Allah pasti luar biasa. Quran adalah luar biasa. Maka tidak salah, apapun dan siapapun kalau bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Saya sering bilang ke santri-santri saya di pesantren yang kebetulan beberapa menghafalkan Quran, saya bilang, gak ono ceritane wong ahli Quran iku uripe susah. Nggak ada ceritanya, Pak, ahli Quran itu hidupnya susah. Kalau ada ahli Quran hidupnya susah, maka jangan-jangan niat Qurannya kurang benar. Tapi kalau kita jadi ahli Quran, betul-betul niat karena Allah, betul-betul pengabdian kita kepada Allah, maka saya yakin kita akan menjadi orang hebat. Kenapa? Karena Quran adalah bagian dari Allah dan Allah itu begitu hebat. Apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan menjadi bulan mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ramadan bersentuhan dengan Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia. Malaikat yang paling hebat, pimpinan semua malaikat adalah malaikat Jibril. Kok Israel toh, Pak? Israel nyabut nyawa, Pak. Pimpinan malaikat adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril bersentuhan dengan Quran, mulia dia. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, gustine para nabi, gustine para rasul. Kenapa beliau menjadi gusti, orang yang mulia di antara para nabi? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersentuhan dengan Al-Quran. Apapun kertas, contoh kertas, Pak, kertas itu biasa. Tapi kalau kertas itu ditulisi Al-Quran, maka kertas itu menjadi mulia. Bahkan megang saja harus suci gitu kan. Walaupun sebagian ada yang mengatakan nggak suci nggak apa-apa, tapi kita tidak melihat ikhtilaf itu. Kita melihat kok ada yang mensyaratkan harus suci dulu baru megang Quran. Ini menunjukkan Quran itu hal yang mulia. Kertasnya biasa, tintanya biasa, tapi karena di dalam kertas itu ada tulisan Al-Quran, karena tintanya dipakai menulis Al-Quran, maka kertas itu pun menjadi mulia. Kita megang pun diajarkan untuk di dada, kita naruh pun tidak boleh ditumpui benda-benda yang lain, saking mulianya. Saya masih ingat Kiai saya, Yai Abdul Fattah, beliau santrinya Yai Hashim Asy'ari. Yai Fattah pernah bilang, dulu Yai Hashim Asy'ari itu mensyaratkan yang hafal Quran, yang menghafalkan Al-Quran, santri-santri itu taruh di lantai 2. Yang tidak menghafalkan Quran di lantai 1 aja, lantai bawah. Beliau bilang, saya tidak menghormati santrinya, saya tidak menghormati orangnya, tapi saya menghormati Al-Qurannya. Ditaruh di atas, Pak. Betapa mulianya Al-Quran. Kita masih ingat mungkin dulu ketika kita di desa, ada Quran yang berserakan, sama orang-orang tua bilang, ambil nak, taruh di atas. Kok masih jatuh lagi? Ambil lagi nak, taruh di atas. Kok masih jatuh lagi? Mbah kita dulu bilang apa? Bakar nak, biar tidak berserakan. Bakar. Kita bakar, Bapak Ibu. Dibakar itu kadang masih kelihatan lafal tertera di abunya itu. Apa kata mbah kita? Makan nak, makan itu abu Quran untuk menyelamatkan kemuliaan Al-Quran. Ngapunten, bukan berarti terus jenengan harus bakar Quran dimakan, ndak, jangan salah paham. Ini Quran yang berserakan, bukan makannya yang kita ambil pelajaran, tapi bagaimana kita memuliakan Al-Quran, itulah yang harus kita ambil pelajaran. Maka hadirin hadirat, saya agak prihatin kalau kemudian ada anak-anak kita nyekel Quran dicengkiwing, koyok nyekel buku-buku liyane.
naruh Quran kadang ditumpui benda-benda yang lain. Sekali lagi, kita tidak menghormati kertasnya, kita tidak menghormati tintanya, tapi kita menghormati Al-Qur'annya yang bagian dari kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Maka hadirin hadirat, ini bulan mulia, ini bulan Ramadan, ulang tahunnya Al-Qur'an. Mari kita mendekat pada Al-Qur'an. Yakinlah kalau kita mendekat pada Quran, maka hidup kita pasti barokah. Saya bisa memastikan itu, Pak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah bolak-balik menyampaikan bahwa Quran ini penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalna. Di dalam ayat yang lain, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Bolak-balik, Pak, Allah menyampaikan bahwa Quran ini penuh dengan keberkahan. Maka hadirin hadirat yang belum bisa membaca Quran, ayo momen Ramadan kita jadikan sebagai momen untuk mendekat pada Quran. Anak-anak kita, generasi kita, jangan lupakan, ingatkan mereka agar mereka tidak jauh-jauh dari Al-Quran, agar hidup kita berkah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana tariq wa antasami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.